Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waduh, hari ini aku nggak bisa live karena ini masih sakit dikit. Cuman kalau untuk sekedar rekaman 10 menit, 15 menit itu ringan. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas Inter, kita bahas sedikit seputar Serie A. Pertama dari musuh bebuyutan kita, Juventus. Ini tentang Bonucci, dan terus terang aja ini agak bikin sedih sih. Kawan-kawan pasti semua setuju ya, Bonucci ini adalah salah satu pemain Juve yang paling menyebalkan selain Cuadrado. Kemudian siapa lagi ya pemain Juve yang menyebalkan ya? Aku lupa. Paredes juga agak nyebelin, tapi kalau yang sudah senior kan Cuadrado sama si Bonucci ini. Tapi harus diakui di masa jayanya dia, di masa keemasannya dia adalah salah satu center back terbaik di Serie A. Nah sekarang, kawan-kawan mungkin udah tahu, petinggi Juventus bertemu dengan Bonucci. Dia ini statusnya kapten, nggak tahu kapten kedua apa kapten utama. Yang jelas mereka sudah bilang bahwa Bonucci tidak akan menjadi bagian dari proyek Juventus lagi. Padahal kontrak dia masih setahun lagi. Ini mungkin mirip situasi seperti kita ingin melepas Alexis Sanchez ya. Tapi ini lebih parah lagi sih. Bahkan Bonucci itu latihannya itu dipisah dengan pemain lain yang reguler yang diharap atau ekspektasinya itu masih akan bertahan bersama Juve musim depan. Dia itu sudah latihannya kayak sama outcast gitu, sama pemain-pemain yang sudah masuk daftar jual kayak McKennie itu. Oke, nggak apa. Anyway, Bonucci memang sudah sangat mengalami penurunan. Walaupun dia sangat berambisi untuk tampil di Piala Euro berikutnya, tapi kayaknya nggak bisa. Sementara itu Lazio dan ada satu lagi klub yang berminat, aku lupa. Pokoknya ada dua klub yang sekarang berminat dengan Bonucci. Dan petinggi Juve udah bilang silahkan keluar. Kasihan banget. Berita berikutnya ini agak ringan soal Super League. Kalau kawan-kawan masih ingat, ini usaha untuk menyaingi UEFA karena banyak yang kecewa dengan kepengurusan UEFA. Kan klub-klub besar itu mau bikin Super League, di antaranya ada Real Madrid, Barcelona. Kemudian kalau aku nggak salah itu ada beberapa klub dari Liga Inggris, tapi aku nggak yakin, aku nggak akan sebut. Yang jelas Inter Milan sempat menjadi bagian dari itu, kemudian Juventus juga. Tapi sekarang satu persatu sudah mundur. Inter udah mundur duluan. Nah sekarang akhirnya Juventus juga mengundurkan diri. Nah Agnelli sekarang kan dia sebenarnya sudah nggak jadi pemimpin Juve, tapi dia marah besar karena sampai wah sekarang lagi ribut lah internal Juve. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan berita utama di nanti. Ngomong-ngomong, ada gosip PIF ini sedang berencana untuk mengincar Inter Milan. Ini ownernya Newcastle sekarang. Sebenarnya sebelumnya itu PIF sudah berniat mau mengakuisisi Inter Milan. Tapi waktu itu pas Covid ini masalahnya. Waktu itu Inter mengamankan pinjaman yang sekarang jadi masalah ini 275 juta dari Oaktree, sehingga mereka yang penting udah ada dana taktis dulu. Nanti kita lihat kayaknya bisa. Nah, makanya waktu itu Suning menolak pinangan dari PIF ini. Mungkin kabarnya ini yang bikin mereka akhirnya membeli Newcastle. Nah, sekarang kabarnya mereka ingin mengakuisisi satu klub lagi di Eropa, dan itu mereka ingin dari top 5 liga. Nama yang muncul itu adalah Inter Milan. Nah, entah gimana, apakah ini baru sebatas rumor, karena aku lihat di Sempre Inter di Football Italia, beritanya belum muncul. Kita tunggu saja, semoga deal. Soalnya ngelihat apa yang terjadi di Newcastle, aku suka. Proyeknya itu jelas, tidak pingin instan kayak PSG. Pokoknya Newcastle oke lah. Berarti ownernya itu mereka bijak. Kemudian soal deal with new main shirt sponsor. Deal dengan sponsor baru kita. Kalau pasti banyak yang udah tahu, kita deal dengan Paramount. Cuman itu cuma 1 tahun. Tapi tenang, yang ingin ini dealnya cuma 1 tahun itu dari pihak Inter. Karena apa? Karena nilainya nggak terlalu besar. Sekedar informasi aja, nilainya itu 15 juta tambah add-ons. Jadi karena Inter belum berhasil mendapatkan sponsor lain yang lebih bagus, yang nilai duitnya lebih gede, ya udah untuk sementara
ambil sama Paramount aja. Sebelumnya kita sudah nego dengan Korea Air, Wizz Air, apa lagi nih, Turkish Airlines, Qatar Airways, Leo Vegas, Binance, dan Hisense. Binance ini kan gini Bitcoin, bukan Bitcoin apa? Apa sih namanya? Koin-koinan itu kok aku lupa. Aku dulu main koin ini. Pokoknya koin-koin itulah macam Bitcoin, Doge dan sebagainya itu takutnya nanti sama kayak Digital Bits kan. Tapi yang jelas semuanya gagal sehingga akhirnya Inter ya udah deh daripada kosong sama Paramount, tapi Inter maunya 1 tahun aja. Nah, ini nih aku sempat bilang masih ada harapan untuk Onana karena dia udah datang ke latihan pertama Inter Milan. Tahu-tahu itu mungkin cuma mengucapkan salam perpisahan aja. Inter dan MU sudah deal. Dari Romano juga belum here we go, tapi ini sudah tinggal satu apa ya? Acing deal langsung gitu. Tinggal bersin sekali aja udah selesai dealnya. Kabarnya Inter akhirnya sudah bersedia menurunkan harganya dari 60 menjadi 55 dan itu akan dibayar 50 juta tambah bonus 5 juta. Ya, mau bagaimana lagi, ini memang sudah susah diinikan. Onana juga sudah setuju dengan MU. Kemudian oh ya hampir lupa nih, ada sebuah berita yang wow. FIFA memban Al Nassr dalam signing pemain baru. Salah satunya ya Brozovic. Katanya ini Al Nassr masih ada masalah hutang piutang dengan Leicester atau apa gitu. Kayaknya Leicester yang aku baca. Cuman aku belum lihat dari sumber resminya. Masalahnya adalah begini. Inter sudah tanda tangan kesepakatan dengan Al Nassr. Brozovic juga udah tanda tangan kontrak dengan Al Nassr. Kalau misalnya ini tidak bisa dimainkan, berarti yang terjadi itu adalah ini kayak ada celah dalam hukum. Jadinya ya Brozovic makan gaji buta karena dia nggak bisa main gitu loh. Solusi berikutnya tentu Al Nassr harus meminjamkan Brozovic. Nah, kemana dia akan dipinjamkan? Apakah ke Inter kayak Lukaku? Coba kita tunggu aja. Mungkin besok sudah ada kepastian lagi. Yang jelas sampai saat ini beritanya itu yang aku baca. Al Nassr nggak bisa mendaftarkan Brozovic sebagai skuad mereka untuk musim depan. Kayaknya ini masuk akal karena mereka Hakim Ziyech juga ditipu kan, bukan ditipu sih, tiba-tiba ketika dia udah di sana tahu-tahu tawaran gajinya diturunkan. Kemudian kita dengan Brozovic juga kalian pasti ingat banget itu yang sudah setuju 23 juta tahu-tahu turun mendadak jadi 15 juta. Kayaknya memang mereka ini ada masalah keuangannya. Nah, Brozovic gimana nih? Jangan-jangan nanti gajinya nggak dibayar. Anyway, kita lanjut sekarang. Karena Onana sudah kelar, berikutnya adalah ya jelas Lukaku. Inter ingin menyelesaikan transfer Lukaku itu paling lambat hari Senin minggu depan. Jadi kalau MU masih ngotot, kemungkinan ya udah Inter ciao. Tapi kabar terakhir itu MU sudah ngenduk dia, kalau bahasa Bali ngenduk itu sudah mau ngalah lah istilahnya. Kabarnya itu Inter akan membeli Lukaku di harga sekitar 40 juta. 35 juta dibayar, 5 jutanya itu dalam bentuk add-ons atau bonus. Kemahalan, Pak. Aku terus terang aja ini kemahalan, tapi ya sudahlah, kita nggak usah mikirin duit siapa gitu. Yang penting seperti yang sering aku bilang, secara kualitas Lukaku nggak perlu diragukan lagi. Di Serie A, striker yang lebih bagus dari Lukaku itu cuma satu, namanya Osimhen. Kalau Vlahovic, terus terang musim lalu Vlahovic nggak ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya, sorry. Ketika Lukaku on fire, kita bisa lihat Lukaku jauh lebih berbahaya dibandingkan Vlahovic. Mungkin musim depan beda lagi kan, sudah agak lama jaraknya antara dia cedera dan sembuh kan. Tapi kita lihat aja. Yang jelas Lukaku adalah pemain yang bagus. Kalau dia bisa di Inter, kita sebagai fans ya harus bersyukur. Cuman ya sayang Pak duitnya. Alright, nah sekarang ini ada sebuah analisa yang oke. Ada dua legenda yang memprediksi bahwa Inter Milan akan jadi kandidat kuat Scudetto. Yang pertama itu Nicolo Barella.
ini legenda yang sudah pensiun. Ini bukan aku yang ngomong loh. Mana itu? Mantan pemain tengah legendaris Inter Milan, Nicolo Barella, percaya bahwa dengan Marcus Thuram, Inter Milan bisa bermimpi tentang hal-hal yang besar. Ini salah ketik, Pak. Harusnya itu Nicolo Berti. Ini dia namanya Berti. Jadi bukan Barella ya. Nah, menurut dia Thuram ini jelas seperti yang aku bilang, Thuram ini striker tier 1. Saingan dia di timnas Prancis dia nggak bisa benar-benar jadi tim utama ya karena saingannya Mbappe. Dan ketika dia dimainkan dengan Mbappe, dia kan sempat ngasih asis ke Mbappe. Memang ya harus diakui kalah kelas dia dengan Mbappe. Tapi untuk kelas Serie A ini sudah oke banget. Jadi bahwa kedatangan Marcus Thuram ini akan jadi salah satu faktor penentu, aku setuju. Dengan catatan dia nggak cedera. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Arrigo Sacchi juga memprediksi Inter akan jadi kandidat terkuat peraih Scudetto. Padahal kita sama-sama tahu Sacchi ini biasanya ngomongnya jelek-jelekin Inter melulu. Ini aku nggak ngai-ngai ini. Bahkan dibandingkan Napoli dia lebih mengunggulkan Inter Milan. Dia bilang gini, siapapun yang memenangkan Scudetto biasanya dia jadi favorit Scudetto untuk musim berikutnya. Itu semacam aturan tidak tertulis. Ini juga kasusnya untuk Milan yang jadi kandidat kuat peraih Scudetto dan juga terjadi pada Napoli. Tapi aku nggak yakin bahwa ini akan terjadi pada musim depan ini. Nah, faktor utamanya jelas karena pelatihnya ganti, kemudian pilarnya juga ganti, terutama Kim Min-jae. Kim Min-jae ini gila, salah satu center back terbaik Serie A musim lalu. Makanya dia dijuluki The Colossus. Gila. Itu hilang. Kemudian masih ada lagi. Bahkan Piotr Zielinski juga sedang mempersiapkan kepindahan ke Al Hilal. Kemudian target berikutnya Juventus kan lagi ngehe kan. Dia bahkan nggak ngebahas Juventus. Sorry ya untuk anak-anak Juve. Bukan aku yang meremehkan Juventus, tapi si Arrigo Sacchi. Kemudian dari dua klub Milan, yaitu Milan dan Inter, dia pun masih mengunggulkan Inter. Inter dan Milan tampaknya ingin memperkuat tim, tapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Inter menempuh jalan dengan mengambil pemain yang sudah teruji dan sudah battle proven. Di antaranya tentu Marcus Thuram. Kemudian Inter juga ngotot pengen dapetin Lukaku. Dan juga ada Fratesi. Fratesi masih pemain muda tapi jelas kemarin musim lalu sepertinya memang penampilan terbaik Fratesi di Serie A. Sedangkan Milan mereka menjual Tonali, tapi yang masuk sama sekali nggak ada pemain yang menurut dia selevel dengan Tonali. Loftus-Cheek enggak, Pulisic juga enggak, apalagi Pulisic kan posisinya di depan kan. Giroud ini adalah pemain yang penting tapi dia udah tua. Dan kita belum tahu kontribusinya dia akan seberapa begitu loh. Ruben Loftus-Cheek and Christian Pulisic have arrived. Sudah tiba, tapi mereka itu asing dan ini adalah musim pertama mereka di Serie A. Jadi mereka akan butuh waktu untuk beradaptasi. Gitu guys, ini bukan aku yang ngomong, sekali lagi ya, Arrigo Sacchi. Aku sih berdoa selama bukan si Coach Justin yang memprediksi Inter juara, aku masih bisa lega. Tapi kalau begitu Coach Justin yang prediksi Inter pasti juara, aduh aku udah mecik pelengan Pak, tepuk jidat aku Pak. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin nyawer, yang kemarin live sampai, sorry itu cuma 1 jam aku kasih extend karena tenggorokanku masih agak sakit. Oke. Kenapa kok HP ku tiba-tiba bunyi? Ini Google asistennya tiba-tiba bunyi, nggak ada. Oke guys, sorry itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Oh ya, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah jadi member. Alright, rencananya nanti malam atau besok aku akan bikin polling lagi untuk topik konten spesial berikutnya. Oke, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, level winnernya
Inter Milan.